A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semuanya aman dan lancar? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang kesekian kalinya ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali, dan juga kita bertemunya dalam sebuah majelis kajian. Harapan kita semoga datangnya kita ke majelis kajian ini, kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang menghadiri majelis kajian di rumah-rumah Allah haffaz alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat yang ada di sekitar majelis tersebut. Seandainya Allah membuka penglihatan kita dan bisa melihat hal-hal gaib, mungkin saat ini kita bisa melihat berapa banyak malaikat yang datang dalam setiap majelis kajian di seluruh dunia ini, di mana di majelis kajian itu dilakukan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengajak orang kepada kebaikan. Nabi sudah menyampaikan bahwa majelis-majelis yang memiliki sifat tersebut adalah majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Haffaz alaihimul malaikah. Dan apa yang dilakukan oleh para malaikat tersebut kepada orang-orang yang hadir di majelis kajian? Ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap orang yang hadir mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dan kita terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala betul-betul fakir. Betul-betul sangat butuh. Kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mungkin saat ini pun kita itu masih dalam kubang maksiat. Mungkin saat ini kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada kita, kita masih keluar ke sana kemari tidak menutup aurat. Kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada kita, mungkin saat ini kita masih banyak berbuat dosa. Kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah bisa saja mematikan kita dalam keadaan sedang bermaksiat, waliyadzubillah. Makanya kita itu fakir Bapak Ibu, betul-betul butuh dengan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang beberapa golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan laknat dari Allah. Apa pengertian laknat? Ada yang masih ingat? Apa pengertian laknat? Pernah dengar kata-kata melaknat atau laknat begitu? Pernah? Pernah dengar ya Bu ya? Laknat, melaknat gitu. Pengertiannya apa laknat itu? Seingat saya kemarin sudah saya sampaikan deh.
Laknat itu ada dapat Bu. Seandainya ada minyak 2 liter di sini. Laknat itu adalah at-tardu wal ib'ad min rahmatillah atau an rahmatillah. Artinya memutuskan, menghalangi, menjauhi seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu laknat. Memutuskan, menjauhi, membuat orang itu jauh gitu. Membuat orang itu jauh atau menghalangi seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu laknat. Hati-hati ketika kita mau melaknat orang lain, karena jika laknat tersebut tidak benar adanya, tuduhan yang kita berikan kepada orang tersebut tidak benar adanya, tuduhan itu, laknat tersebut akan kembali kepada kita seperti bumerang. Maka yang harus dijaga saat kita sedang marah adalah apa? Lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah kisah Nabi, yaitu Nabi Ilyasa, ada dalam riwayat tafsir dijelaskan bahwa ketika Nabi Ilyasa ingin mencari penerus yang melanjutkan dakwahnya di masyarakat saat itu, Nabi meminta agar orang yang bisa meneruskan jalan dakwah ini mampu memenuhi beberapa persyaratan yang diberikan oleh Nabi. Dan salah satunya persyaratan tersebut adalah jangan marah-marah. Ketika dalam keadaan emosi yang paling tinggi, jangan marah. Berarti seseorang diminta untuk betul-betul bisa sabar dalam berdakwah. Berarti Nabi Ilyasa menginginkan penerusnya itu mampu menangani setiap masalah ataupun ujian ketika dia ingin menyampaikan risalah dakwah nanti kepada masyarakatnya. Yaitu dengan salah satu caranya menahan amarah. Dan hampir tidak ada yang mampu untuk melakukan itu dari orang-orang yang menjadi kandidat beliau. Kecuali satu orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika pernah ditanya sekali oleh orang Arab Badui, salah satu sahabat beliau, untuk minta diberikan nasihat. Ya Allah, berikan saya nasihat. Ya Rasulullah, berikan saya wasiat, nasihat yang paling baik untuk saya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, jangan marah. Si orang ini, si sahabat ini, si Arab Badui ini mengharapkan bisa mendapat nasihat yang lebih baik, lebih banyak, gitu. Atau mendapatkan trik-trik serta amalan-amalan apa yang bisa beliau lakukan. Maka dia meminta lagi kepada Rasulullah, adakah yang lain? Rasulullah jawab, jangan marah. Faraddada miraran, sampai dia ulangi berkali-kali, diulangi berkali-kali. Ya Rasulullah, masih adakah? Masih adakah? Masih adakah? Rasulullah ulangi perkataan yang sama, jangan marah. Karena ketika seseorang itu marah, hal yang paling dihindari dan yang paling dikhawatirkan dari orang tersebut adalah lisannya. Khawatirnya nanti dari lisannya dia akan mengeluarkan kata-kata laknat atau melaknat orang lain.
orang tua, bapak ibu yang sudah memiliki anak keturunan, ketika sedang marah, rasa emosi sama anak-anak, dikasih tahu satu kali tidak badengar, dua kali tidak badengar, marah sudah. Pesan saya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak-anak. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak-anak. Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan dari orang tuanya, itu adalah pendidikan yang akan membekas dalam hati mereka dan juga pikiran mereka. Kita pasti tidak mau ya Bapak Ibu, saat kita sudah tua, kemudian anak-anak yang gantian mengurusi kita. Waktu kecil dulu kita yang ngurus dia dan sekarang mereka yang ngurusi kita. Kemudian saat kita tidak mampu berbuat sesuatu karena kekuatan yang sudah semakin melemah, kemudian dibentak sama anak-anak. Mau enggak? Mau seperti itu? Tidak ada yang mau, Bu. Tidak ada yang mau. Tapi nyatanya kasus seperti itu ada enggak sekarang? Anak-anak bentak orang tuanya, marah-marah sama orang tuanya, dimarah-marah kayak anak kecil. Orang tuanya cuma kayak kucing basah saja. Mau berbicara apa-apa juga sudah tidak mampu. Bisa jadi Bu, bisa jadi Pak, apa yang dilakukan anak-anak tersebut kepada orang tuanya itu adalah akibat dari apa yang pernah orang tua tersebut lakukan kepada dia ketika dia masih dalam masa tumbuhnya. Karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Saya selalu yakin bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan apapun yang kita lakukan itu memiliki hukum timbal balik. Entah itu dibalik atau dibalas ketika kita masih di dunia, atau dibalasnya ketika kita di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemarin kita sudah menjelaskan tentang 4 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga golongan-golongan ini akan sulit untuk mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah ketika di hari kiamat. Siapa keempat golongan tersebut? Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, Allah menjauhkan seseorang dari rahmat dan kasih sayangnya, yaitu orang yang pertama menyembelih bukan atas nama Allah. Menyembelih bukan atas nama Allah. Kita jangan menganggap sepele, Bu, hewan sembelihan yang kita makan. Ibu-ibu pergi ke pasar, beli ayam potong, beli daging, usahakan sebaik mungkin kita kenal siapa yang jual. Atau paling tidak kita tahu bagaimana cara dia motong. Apakah dia baca bismillah atau tidak? Apakah ayam tuh yang kita beli mati karena putus urat nadinya, karena disembelih dengan cara yang halal, atau mati karena masuk ke air panas ketika pencabutan kulit atau pencabutan bulu? Karena kalau matinya masuk ke dalam panci dan mati karena air panas, itu jadinya dia hewan bangkai, dan hewan bangkai hukumnya haram. Jadi saya kalau ke pasar, setiap kali ada kesempatan kalau mau beli daging ayam, saya selalu minta ke penjualnya, boleh saya potong sendiri, dengan usaha supaya tidak menyinggung penjual tersebut juga. Jadi sudah beberapa kali saya lakukan itu, dan alhamdulillah mereka juga mau memberikan. Pertanyaan saya, ibu-ibu berani tidak potong ayam sendiri? Subhanallah.
Ibu Ulfa aja berani sembelih kambing. Kenapa enggak berani, Bu? Potong ayamnya enggak berani ya, Bu, tapi makan ayamnya berani. Berani. So jadi woku, so jadi sika ayam saus, so jadi ayam Kentucky berani. Karena belum dicoba, makanya dicoba. Tidak tega. Tapi kalau makannya tega, Ibu Maryam. Kalau Ibu Satriani pergi ke pasar beli bahan baku nasi kuning, terus ada daging ayamnya juga, dan pasti ada daging ayamnya. Coba dicoba, Bu, sekali. Kalau belum pernah dicoba, dicoba sekali. Nah, pas tuh kalau dibelinya sama tetangga. Boleh saya yang potong? Bilang sama kan tetangga juga tuh, bukan orang lain. Terus menghadap kiblat, baca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Segitu pentingnya agama kita memperhatikan soal makanan. Bahkan sampai orang yang menyembelih hewan tidak menyebut nama Allah, atau dia mempersembahkan sembelihan tersebut bukan untuk Allah, waalaikumsalam, untuk kepada sesembahan selain Allah, Allah laknat dia, Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Alasannya kenapa? Daging yang masuk, jika dari cara potongnya saja tidak benar, itu akan menjadi energi dan juga darah daging dalam tubuh kita. Dan bisa jadi kita itu malas-malasan ibadah, malas-malasan belajar, malas-malasan untuk berzikir, baca Quran, karena faktor makanan yang tidak baik yang masuk ke dalam tubuh. Segitu pentingnya agama kita memperhatikan soal makanan. Bahkan dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya tentang hidangan makanan. Surat apa? Nomor berapa? Ada yang tahu? Surat apa nomor berapa? Yang artinya hidangan. Yang tahu angkat tangan, Bu. Nanti mau dicatat namanya. Dicatat saya. Al-Maidah nomor surat 5. Al-Maidah. Ibu baru tahu kalau ada surat namanya hidangan? Baru dengar? Baru dengar? Astagfirullah. Mungkin Al-Qur'annya baru turun hari ini, Bu. Segitu besarnya perhatian agama kita soal makanan buat kita. Lanjut. La'anallahu man saraqa manaral ard. Kelompok yang kedua yang mendapatkan laknat Allah dan dijauhkan dari rahmatnya, yaitu orang yang merubah batas patok tanah. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan lewat lisan Rasulnya bahwa suatu saat nanti ada masa di mana orang-orang itu tidak peduli dari mana dia dapat harta, dari mana dia dapat rezeki, apakah dari yang halal atau yang haram. Banyak kita dapatkan kasus saat ini, orang menjual tanah padahal dia tidak tahu itu tanah milik siapa. Atau mungkin dia tahu tapi dia ingin menzolimi yang punya aslinya, si pemilik asli daripada tanah tersebut. Dan apakah dia bisa mendapatkan keberkahan, ketenangan dari harta itu? Tidak. Pernah enggak, Bu, ketika punya rezeki yang didapat dari harta yang tidak baik atau cara yang tidak baik, kemudian rasa-rasanya itu uang itu kok cepat habis ya, jumlahnya banyak tapi tidak ada bekasnya, tidak tersisa, cepat datang cepat keluar. Pernah seperti itu?
Pernah ada yang di posisi seperti itu dulu sebelum hijrah, dapat uang banyak gitu, tapi tidak tahu mana, tidak ada bekasnya, tidak ada juga beli apa-apa, tapi kok cepat habis. Di situ sebenarnya Allah ingin memberikan sinyal kepada kita, hei Hasan, coba perhatikan dari mana kau dapat uangmu itu. Berkah tidak caramu dapat rezeki? Halal tidak caramu kau mau kasih makan anak istrimu? Karena mudah saja bagi Allah untuk mengambil sesuatu, entah kita sadar atau tidak. Kemudian kelompok yang ketiga yang dikatakan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang menghina atau melaknat orang tuanya. Saya itu ingat dulu waktu kecil-kecil suka sekali bagara nama orang tuanya teman. Astagfirullah. Padahal itu sebenarnya dosa. Ya, anak-anak suka baku bagara-gara, baku kasih panas-panas, yang digara nama orang tua. Yang ketawa-ketawa ini mungkin pernah menjalani masa-masa itu. Aku gara, subhanallah. Ternyata setelah sekarang belajar baru tahu, ya Allah, yang saya lakukan itu dulu dosa. Astagfirullah. Makanya poinnya adalah terus belajar. Terus belajar, siapa tahu dengan belajar itu kita paham bahwa selama ini yang kita lakukan salah. Selama ini apa yang kita kerjakan tidak benar. Memang belajar itu, datang ke majelis ilmu itu tidak bisa membuat orang kaya secara langsung. Karena kalau mau kaya kerja keras. Tapi orang yang datang ke majelis ilmu pasti bisa secara langsung mendapatkan ketenangan, insya Allah. Kebahagiaan, serta yang paling penting adalah bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Allah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang jangan cepat-cepat Ibu, saya tidak bisa tangkap. Ya, melindungi orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak diperintahkan dalam agama. Ini apa yang sudah kita bahas dari pekan sebelumnya. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu hadis nomor 18 dari kitab Adabul Mufrad tentang perintah untuk berbakti kepada orang tua, bahkan yang diperintahkan kepada kita itu adalah sesuatu yang berat, dengan tanda kutip selama itu bukanlah sebuah maksiat. Saya ketika melihat kembali ke buku ini bertanya sama diri sendiri, hadis yang membahas tentang orang tua itu ditaruh di awal dan jumlahnya hampir 50. Ada sekitar 45 hadis di awal buku ini menjelaskan semuanya tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa agama kita ini betul-betul agama yang memperhatikan bagaimana menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua. Bahkan ada satu bab itu yang mengatakan bahwa Allah akan mencabut cahaya dari orang yang
tidak menyambung tali silaturahmi kepada rekan-rekan yang pernah disambung silaturahmi oleh bapaknya. Jadi bapak kita pernah punya kerabat-kerabat, rekan-rekan begitu, sahabat-sahabat, yang mana di masa hidup beliau sering beliau kunjungi, sering beliau datangi. Tapi saat beliau sudah meninggal, kita sebagai anak tidak melanjutkan hal yang dilakukan oleh ayah. Kata Rasulullah, Allah akan cabut cahaya dari orang tersebut. Cahaya ini artinya luas, bisa jadi hidayah, bisa jadi cahaya wajah, bisa jadi cahaya iman. Sampai segitu detailnya agama kita memperhatikan tentang bagaimana menjaga hubungan baik dengan orang tua. Bahkan teman-temannya ayah itu disuruh kita untuk tetap menyambung tali silaturahmi dengan mereka saat ayah sudah tidak ada. Orang-orang yang sering didatangi oleh ayah saat ayah masih hidup, datangi juga mereka ketika ayah sudah tidak ada. Tetap jaga silaturahmi kepada mereka. Saya tanya kepada ibu-ibu yang mungkin sebelumnya bukan di agama Islam, yang dari mu'alaf, dari agama Kristen atau Hindu atau yang lain sebagainya. Di agama ibu tentang perintah berbakti, perintah menjaga hubungan baik dengan orang tua, ada ndak sampai sedetail ini? Tidak ada. Detail tidak ada. Ibu Made ada? Ndak ada yang sedetail. Ibu Desi? 10 hukum. 10 hukum Taurat. Berbakti kepada kedua orang tua. Oh. 10 hukum Taurat ya. Alhamdulillah. Berarti memang betul-betul Allah ingin tampakkan kepada kita bahwa alasan-alasan kenapa Allah hanya meridhoi agama Islam itu sebagai agama yang benar. Innad dina indallahil Islam, bahwasanya agama itu yang diakui oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan di sini Allah menjelaskan kepada kita hukum secara detail, secara rinci, supaya apa? Supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, diambil dari hadis nomor 18 di kitab Adabul Mufrad ini, yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua dan melaksanakan perintahnya apapun itu selama itu bukanlah maksiat. Kata Rasulullah, la tusyrik billahi syai'an. Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'ain. Dari sahabat Nabi Abu Darda berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 9 perkara. Memberikan wasiat kepadaku artinya menasihati saya untuk menjaga tentang 9 perkara. Apa 9 perkara itu? La tusyrik billahi syai'an wa in qata'ta aw hurrikta. Jangan berbuat syirik kepada Allah apapun konsekuensinya. Entah kamu akan dipotong, dibunuh, kemudian dimutilasi, atau kamu dibakar. Terdengar aneh ya Bu? Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Orang yang dinilai oleh Rasulullah memiliki iman yang kuat, tidak mudah goyah, biasanya nasihat yang diberikan kepada orang tersebut itu lebih keras, itu lebih ketat. Tapi kalau dilihat orang tersebut baru masuk Islam, hatinya masih bolak-balik, semangatnya juga untuk beragama masih naik turun, nasihat yang diberikan juga adalah nasihat yang lembut, nasihat yang tidak membebani sama sekali. Di kasus ini
Abu Darda sahabat Nabi terkenal akan kesalehannya, terkenal akan keteguhannya dalam menjaga iman. Makanya ketika diperintahkan wasiat kepada Abu Darda, Nabi mengatakan jangan berbuat syirik kepada Allah apapun keadaanmu. Entah nanti kamu akan dipotong kemudian dimutilasi atau kamu akan dibakar. Karena Nabi tahu bagaimana Abu Darda menjaga agamanya. Tapi kasus yang sama berbeda, itu hasilnya berbeda, wasiatnya berbeda ketika Rasulullah sampaikan kepada Ammar bin Yasir, sahabat Nabi. Yang mana ketika itu dalam kondisinya beliau adalah budak, orang tuanya sudah dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh pertama kali, syahidah pertama dalam Islam, kemudian ayahnya Yasir juga setelah itu dibunuh karena mereka memeluk agama Islam dan tidak ada yang mampu melindungi dia. Kemudian ketika Ammar diminta untuk bersaksi bahwasanya Allah itu bukan Tuhan, dia mengatakan itu, tapi hatinya masih tetap beriman. Dan Rasulullah tidak melarang itu. Di sini kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah memberikan nasihat kepada satu dengan yang lainnya ke seluruh sahabatnya itu berbeda-beda. Dilihat dari background sahabat itu seperti apa. Nah, yang namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu rasa takut kita hanya kita berikan kepada Allah. Sekarang ini saya itu suka lucu lihat fenomena kalau ada laki-laki pakai baju muslim, gamis gitu. Kemudian kalau lewat tempat-tempat angker takut. Lucunya saya bahwa harusnya kita itu berusaha untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita masih takut kepada makhluk selain Allah, berarti ketika kita masih takut kepada makhluk bukan kepada Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang salah dengan keimanan kita. Saya selalu mengevaluasi diri saya. Bukan saya akui saya paling berani kalau di tempat angker. Kadang-kadang muncul juga perasaan takut tuh, Bu. Muncul perasaan takut. Cuma saya tanyakan sama diri saya, rusak tauhidmu itu kalau begitu. Kenapa takut sama jin? Bukannya Allah yang menciptakan jin? Padahal kau tahu dalilnya, saya bilang sama diri saya sendiri. Kau tahu dalilnya bahwa tidak mungkin makhluk itu mampu membuat seseorang, membuat kita itu kena musibah jika bukan karena izin Allah. Walaupun mereka semua bersekutu untuk membuat kita kena musibah, tidak akan bisa kecuali Allah mengizinkan. Kenapa saya takut gitu? Saya bilang cacat tauhid saya kalau saya takut. Jadi bakal saya kuat diri dan padahal sebenarnya takut juga gitu loh. Sebenarnya takut juga, cuma kan kalau saya terus-terusan menjaga rasa takut itu, berarti belajar saya selama ini sia-sia dong. Ngapain saya belajar tauhid? Ngapain saya tiap kali baca Quran dapat ayat fala takhafuhum wa khafuni, dan janganlah kalian takut kepada mereka tapi takutlah kepada aku, kata Allah. Terus saya tidak mengimani itu. Kenapa lewat kuburan saya harus takut? Ada apa di kuburan itu? Sepenggal kisah, Bu. Ketika sebelum Rasulullah wafat, itu beliau pergi ke kuburan Uhud. Dan Rasulullah tengah malam sendiri ke kuburan itu sering sholat di sana, berdoa di sana, mendoakan sahabat-sahabatnya yang sudah mendahului beliau. Dan ketika masa sebelum beliau meninggal, salah satu sahabat Nabi merekam kejadian tersebut. Rasulullah pergi ke kuburan para syuhada Uhud dan beliau melaksanakan sholat dan berdoa sangat panjang sekali, tidak seperti biasa-biasanya.
seakan-akan itu adalah sholat perpisahan. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Rasulullah itu sering melakukan perjalanan sendiri tengah malam ke kubur untuk sholat dan mendoakan para sahabat-sahabatnya. Terus kok kita kenapa mesti takut ke kubur tengah malam? Pertanyaannya itu. Ya? Tali pocong kah, buat santet apakah begitu? Ya, kalaupun kita tidak datang tengah malam, sholat di kuburannya orang tua, mendoakan orang tua gitu, atau keluarga yang sudah mendahului, paling tidak kita jangan takut kalau lewat kuburan malam-malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lewat kuburan, assalamualaikum. Kok ada yang jawab waalaikumsalam, apa mau dibikin? Padahal yang jawab waalaikumsalam orang yang mabuk-mabuk di belakang. Bersembunyi di kuburan, iya tuh. Ajaib. Kenapa saya bilang ajaib? Karena beberapa kali saya dapatkan itu di berita media sosial, orang melakukan perbuatan maksiat di tempat-tempat angker malahan. Zina, minum-minum, apa segala macam, malah cari tempat angker. Karena mereka pikirnya, oh kalau di tempat angker kita tidak akan digrebek. Tidak ada yang lihat. Ini kalau rasa takut kepada makhluk dijaga, kayak gini hasilnya. Ada satu kisah menarik, saya baru ingat. Aisyah itu terkenal sebagai istri di antara istri-istri Rasulullah yang paling pencemburu. Rasulullah sudah membagi jatah bermalam kepada masing-masing istrinya, bahwa yang beliau nikahi gadis itu jatahnya 3 hari 3 malam, yang beliau nikahi janda itu jatahnya sehari semalam. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dapat jatah bahwa Rasulullah menginap di rumahnya dia, malam-malam itu Rasulullah keluar mengendap-endap tengah malam dan Aisyah belum tidur. Aisyah lihat dan haga-haga dan ujung mata tuh istilahnya kan kalau mau digambarkan. Mau kemana Rasulullah tengah malam ini keluar diam-diam? Ini Aisyah sendiri yang nyampaikan. Jangan-jangan mau ke rumah istrinya yang lain. Bapak-bapak yang belum punya istri 2 tidak usah dipraktekkan. Jadi Aisyah itu penasaran mau kemana Rasulullah ini keluar mengendap-endap tengah malam. Jangan-jangan mau ke rumah istrinya yang lain. Padahal kan malam ini jatah saya, beliau menginap di rumah saya gitu. Akhirnya Aisyah ikutin. Aisyah buntutin Rasulullah. Dengan jarak beberapa meter yang menurut Aisyah Rasulullah tidak akan sadar kalau dia ada. Terus Rasulullah dalam perjalanan itu keluar malam-malam sadar, kayaknya ada bayangan hitam di belakang saya ini. Beliau jalan cepat, bukan karena takut, khawatirnya musuh mau tikam beliau dari belakang gitu. Beliau jalan cepat. Makin cepat jalannya Rasulullah, makin cepat juga nih orang ikut di belakang. Apa ini? Sampai dalam riwayat tersebut, akhirnya Rasulullah berbalik, melihat, mencari, dan ketika didapat, apakah kamu itu wahai Aisyah? Ditanya. Karena kan kondisi saat itu tidak ada lampu. Tidak ada lampu penerangan jalan begini. Ketika Rasulullah dekati, Rasulullah langsung tanya, Rasulullah lihat model-modelnya, apakah itu kamu wahai Aisyah? Langsung Aisyah menjawab, iya saya. Langsung ditanya, kenapa kamu ikuti saya? Saya khawatir kamu mau pergi diam-diam ke rumah istri kamu yang lain. Rasulullah bilang, tidak, saya mau pergi ke kuburan Uhud. Saya mau mendoakan orang-orang yang ada di kuburan Uhud. Segitu cemburunya kah kamu sama saya dengan istri-istri yang lain, gitu kata Rasulullah.
Ya, dari sini kita bukan bahas tentang istri-istrinya. Kita ini bahas tentang bagaimana Rasulullah itu pergi tengah malam ke kuburan untuk mendoakan para sahabat-sahabatnya. Jadi bapak-bapak yang sudah senyum-senyum ketawa merekah gitu. Ingat Pak, ada istri-istri bapak di belakang. Subhanallah. Itu tentang perbuatan syirik. Dan salah satu yang menjadi problem masyarakat sekarang, khususnya kaum muslimin, yaitu banyak dari kita yang sudah belajar ngaji, belajar tauhid, tapi masih takut sama jin, takut sama setan, takut sama hantu, tidak mau datang ke kuburan tengah malam. Kalau takut sama istri beda kasus. Karena istri bukan jin, istri bukan hantu juga. Baik, wasiat pertama Rasulullah kepada Abu Darda yaitu la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah apapun yang terjadi. Entah itu mereka ingin memotong kamu dan membunuh kamu serta memutilasi kamu, atau mereka akan membakar kamu, jangan syirik kepada Allah. Kemudian wasiat yang kedua, wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan, jangan pernah sekalipun coba-coba tinggalkan sholat dengan sengaja, dengan sadar dan dengan sengaja. Sholat itu adalah pokoknya ibadah. Kalau sholatnya rusak, ibadah yang lain pasti rusak. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan Allah tidak akan memulai menghitung hisab amalan seseorang sampai yang pertama ditanyakan tentang sholatnya terlebih dahulu. Kalau sholatnya bagus, baru amalan yang lain dihitung juga. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, tidak ditinggalkan dengan sengaja, diremehkan, nanti-nanti saja, dan tidak ada usaha untuk memperbaiki itu sampai dia mati, maka Allah tidak akan anggap amalan-amalan yang lain, sedekahnya, hajinya, dan lain-lain. Maka benar Rasulullah sampaikan di kesempatan ini kepada Abu Darda sahabatnya, jangan meninggalkan sholat secara sengaja dan kamu sadar dengan itu. Karena ketika itu kamu lakukan terus-menerus, ibadah yang lain itu tidak akan berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah pokok ibadah. Jadi bagaimana dengan sholat kita? Pengen kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sholat kita tidak tepat waktu. Kita pengen bisa selalu mendapatkan solusi dari setiap permasalahan, tapi kita menghadap kepada Allah untuk meminta malas-malas. Kalau kata ustadz saya, jauh panggang dari api. Tidak akan mungkin. Tapi Pak, ada orang tidak sholat-sholat, hartanya juga banyak, usahanya lancar, bisnisnya maju, tapi dia tidak sholat-sholat. Itu bagaimana? Saya sholat terus 5 waktu, jaga waktu, STW, sholat tepat waktu. Kata Kiai Lukman, sholat tepat waktu, STW. Saya STW, tapi kok rezeki saya gini-gini aja, seret. Usaha saya juga kok biasa-biasa saja. Masalah kok selalu datang bertubi-tubi dalam kehidupan saya. Dia jaga sholat tidak, tapi usaha bisnis lancar. Ini namanya istidraj, Bu. Istidraj. Istidraj itu adalah keadaan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan seseorang yang secara jelas dan terang-terangan selalu bermaksiat kepadanya, tetapi kehidupan dunianya dimudahkan terus. Tujuannya apa? Biar dia tidak punya kesempatan untuk mau kembali kepada Allah. Ngeri enggak, Bu?
Ngeri. Allah kasih lancar hidupnya, Allah kasih lancar rezekinya, walaupun dia mau sholat tidak mau sholat, terserah dia, Allah tetap lancarkan rezekinya. Supaya apa? Supaya dia bisa tetap terus berada dalam jalan yang salah, dalam maksiat, dalam dosa-dosanya, dan akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan su'ul khotimah, bukan akhir yang baik. Wal iazubillah. Itu namanya istidraj. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sholat tepat waktu, Bu, itu belum tentu bisa buat ibu kaya, saya bilang. Jaga sholat 5 waktu setiap hari tidak menjamin bisa buat ibu kaya. Karena kalau mau kaya kerja keras. Tapi sholat tepat waktu bisa menjamin keselamatan ibu di akhirat. Sholat tepat waktu bisa membuat hati ibu tenang. Sholat tepat waktu bisa membuat kita itu lebih ringan dalam menghadapi setiap masalah kehidupan. Karena kita tahu, apalagi kalau sholatnya itu selalu bacanya inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusro. Pokoknya 4 rakaat 4 kali juga dibaca itu. Surat apa itu, Bu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jadi saya sekarang ketika mengaji sama bapak-bapak, coba pakai metode baru. Ini sudah berjalan 1 bulan ya, kurang lebih. Belum juga 1 bulan. 2 pekan, 3 pekan, 3 pekan mungkin. Jadi tidak pakai metode Iqra kami, Bu. Kami pakai metode talaki. Jadi tidak ada kelas Iqra. Datang langsung suruh Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kalau lancar baca Al-Fatihah, langsung baca juz 30 mulai dari Quran surah An-Nas. Kalau tidak lancar di Al-Fatihah terus, mau 3 pekan di Al-Fatihah tidak apa-apa. Pokoknya sampai lancar. Terus setelahnya langsung baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, diperbaiki semuanya. Dari baca koknya, baca lamnya, baca gunnahnya, diperbaiki. Banyak dapat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, salah. Gunnahnya tidak dapat, Masya Allah. Dan kalau sudah ikro tinggi beda ya kelasnya. Harusnya Qul a'udzu birabbin nas, ditahan gitu. Malikin nas, benar atau salah? Salah. Mana ada maknya panjang. Aduh. Subhanallah, saya ingat ada satu murid saya ketika baca Malikin Nas, entah karena campur grogi atau tidak, lanjutnya Maliki Yaumiddin. Hey! Malikin Nas, saya bilang Malikin Nas, kok Maliki Yaumiddin? Tapi dengan cara itu mereka asyik jadinya. Awalnya kan coba pakai metode Iqra, tapi kelihatannya pas pakai Iqra mulai ada bosan, malas-malas gitu. Saya langsung waktu pergi ke Makassar kemarin, ketemu teman, belajar-belajar, sharing-sharing, tukar pengalaman, ada metode talaki. Saya coba terapkan sama bapak-bapak. Jadi langsung baca Quran. Maksudnya kita belajar Iqra untuk supaya bisa cepat baca Quran toh. Kenapa tidak langsung coba Quran saja? Toh sahabat Nabi dulu juga belajar langsung Al-Quran. Diperbaiki berarti makhrajnya, soalnya kita tidak ngomong pakai bahasa Arab, kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Berarti mungkin ada huruf-huruf yang tidak sesuai yang ada di huruf Arab dan tidak ada di huruf Indonesia. Tinggal itu saja yang diperbaiki.
Dan kenapa mulainya dari juz 30? Soalnya surat yang paling sering kita baca ketika sholat rata-rata sholat pendek di juz 30. Disitulah baru ketahuan, ternyata selama ini Ustadz saya itu sudah merasa bacaan saya paling bagus kalau mengimami anak-anak. Ternyata pas saya baca depan Ustadz salah semua. Tapi alhamdulillah mereka terus semangat, alhamdulillah. Di samping kegiatan mereka, mereka tetap bisa untuk datang sama-sama belajar mengaji. Jadi ibu-ibu yang punya suami mau diikutkan mengaji, datang Bu. Kamis Jumat, ba'da maghrib sampai selesai. Tempatnya di Lorong Basuki Rahmat 1, Masjid At-Taubah. At-Taubah. Lorong Basuki Rahmat 1 itu kalau dari atas sebelum Star Kitchen belok kanan. Lorong sebelum Star Kitchen. Kalau kita orang dari Dewi Sartika. Kalau dari Palupi atau Igusti berarti lorong setelah Star Kitchen. Apotik Pelangi. Depan OJK. Saya sampai awal itu. Di situ cari ketika masuk lorong, cari yang ada tower. Ibu ikuti itu tower. Di bawah tower itu ada masjid. Kalau tidak dapat, telepon. Ustadz, saya sudah di bawah tower, tapi kok tidak ada masjid? Ada yang ternyata cari towernya di Tinggede. Allah Ustaz. Kok kita sampai ke situ ya, jauh kali. Ini tentang menjaga sholat. Karena tujuan dari kami belajar mengaji itu supaya surat-surat yang biasa dipakai mengimami atau dipakai sholat sendiri itu sudah dibaca setelah mengaji dengan cara yang benar. Tidak ada lagi bacaan yang tak salah-salah. Tujuan kita baca Quran kan selain dipakai untuk kehidupan sehari-hari juga dipakai untuk sholat toh. Maka semoga harapan saya dengan itu bapak-bapak tidak cepat bosan, tidak cepat yang namanya meninggalkan majelis belajar ngaji karena memang betul-betul dari nol. Ada yang syaknya itu berulang kali diulang-ulang, syak, syak, syak. Tapi kalau kata Ustadz Adi Hidayat, jangan bosan-bosan, kurang lebih ya maknanya. Jangan pernah bosan-bosan untuk belajar Al-Quran. Orang yang terbata-bata saja belajar Al-Quran itu sudah 2 kali lipat pahalanya. Ini beliau mengambil dari hadis Rasulullah SAW. Bahwa barang siapa yang berusaha baca Al-Quran walaupun dia terbata-bata, maka dia sudah dapat 2 kali pahala. Dan barang siapa yang belajar baca Al-Quran dan bacaannya bagus, ma'al kiramil bararah, ma'as safaratil kiramil bararah, tempatnya di hari kiamat bersama dengan barisan para malaikat yang mulia. Jadi ibu tinggal pilih mana, mau dapat double pahala atau mau satu baris dengan malaikat. Yang penting syaratnya satu, tetap belajar mengaji. Belajar mengaji salah-salah, dikasih tahu syak tidak betul-betul, 2 kali pahala, double pahala. Dikasih tahu shot juga tidak bisa shot. Gitu. Tidak ada masalah, yang penting double pahala. Atau malu saya malu saya mimpi mengaji tidak bagus-bagus bacaanku, dapat togor terus. Ibu tahan jo itu malu. Mau sampai kapan mau tahan itu bodoh? Betul? Jadi lebih baik orang datang walaupun mau dikasih tahu sama ustazah itu berkali-kali, pasang muka tembok saja ibu. Pasang muka tembok, sabar ya Allah, yang saya cari ini ridhomu, kasih kuat, kasih sabar saya. Biar ini ustazah yang ajar masih anak-anak daripada saya
Kasih sabar saya, ya Allah, biar saya mau dimarah-marah sama orang gak sabar. Kalau ustazanya yang bosan, ini yang pertanyaan nih. Jangan sampai ustazanya bosan. Aduh ustazah, saya itu setiap kali sebelum berangkat ngaji, itu saya pernah dapat satu kali kaos yang dipakai sama santri-santri itu, sama bapak-bapak yang belajar mengaji itu. Kalau tidak salah ingat saya tulisannya sebagai bentuk syukur. Besar tulisannya itu. Kaos dakwah sebagai bentuk syukur. Saya jadi kalau pas mulai malas-malas lagi pergi ngaji Kamis Jumat itu saya bilang, ya Allah, sebagai bentuk syukur sudah dimudahkan belajar Al-Quran, maka saya harus ajarkan ke orang lain. Ya Allah, sebagai bentuk syukur saya masih dikasih kehidupan dan kesehatan sore ini, saya harus bisa mengambil kesempatan pahala di situ sebagai bentuk syukur. Subhanallah. Jadi ustazah jangan malas-malasan ngajar, karena ketika kita mengajar kepada orang lain, itu salah satu kalau kita niatkan sebagai bentuk syukur Allah sudah mudahkan kita mempelajari Al-Quran, dapatnya pahala, pasti dapatnya pahala. Sebagai bentuk syukur karena Allah masih memberikan kita kesehatan dan kehidupan di waktu itu, pasti dapatnya pahala. Jadi bagus tuh kalau kita bikin kaos dakwah juga sebagai bentuk syukur, masya Allah. Supaya dia mengaji. Supaya dia malas pergi mengaji. Oh ya. Ya Allah ya Rabb. Taib. Yang ketiga, wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Oh, di sini ada potongan yang belum saya sampaikan. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'tu minhu dhimmah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa dari umatku yang sengaja meninggalkan salat dengan sadar, maka Rasulullah sudah berlepas tangan darinya. Rasulullah sudah tidak bisa bantu lagi dia di hari kiamat. Karena Rasulullah sudah bilang bahwa jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Tapi kalau masih ada yang mau melanggar, Rasulullah sudah lepas tangan, tidak bisa bantu lagi dia, tidak bisa memberikan syafaat kepada dia. Dan apa yang kita harap di hari kiamat kecuali syafaat Rasulullah? Dosa kita ini banyak. Dosa kita banyak. Tiap hari kita itu lakukan dosa, baik sadar atau tidak. Bawa motor, lirik kanan yang tidak bagus, dosa gitu. Pagi-pagi keluar pergi nasi kuning, lihat orang bersapu-sapu depan rumahnya pakai pakaian pendek, dosa gitu saya. Tidak bisa juga kok tidak dilihat. Kenapa tidak dilihat? Karena dia bersapu pinggir jalan, Bu. Kalau dia tengah jalan mungkin kita bilang tidak. Nggak, bercanda, astagfirullah. Kita ini tidak ada niat mau buat dosa pagi-pagi pengen ngelihat yang tidak baik seperti itu, tapi dimunculkan depan mata, astagfirullahalazim. Yang mau dicari ini nasi kuning paha ayam, bukan paha manusia. Lah iya, benar. Itulah, dosa kita ini banyak, entah kita sadar atau tidak. Dan kadang-kadang mungkin kita lupa bertaubat. Kalau sampai ajal menjemput dan kita lupa bertaubat dari dosa-dosa yang kecil itu, siapa yang kita harapkan? Syafaat Rasulullah di hari kiamat. Tapi kalau Rasulullah sudah bilang di sini, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan sadar, Rasulullah sudah berlepas tangan darinya di hari kiamat. Siapa lagi yang kita mau harap? Siapa lagi yang kita mau harap? Maka poinnya adalah jangan tinggalkan sholat, jangan remehkan sholat. Kalau toh pasangannya masih malas-malasan dengan sholat, ingatkan. Dan juga doakan. Selama dia masih hidup, berarti hatinya masih ada. Dan hati itu sifatnya bolak-balik.
Allah bisa dengan mudah membolak-balikan hati pasangan kita menjadi baik. Makanya kuncinya adalah optimis, percaya. Allah maha baik, Allah maha mendengar. Doakan terus pasangannya supaya mau jaga sholat, supaya tidak suka meninggalkan sholat. Kalau memang ibu kita semua sayang dengan pasangan kita, maka harusnya kita mau bersama-sama dengan mereka, bukan cuma di dunia, tapi sampai di surga. Baik, wasiat yang ketiga Rasulullah kepada Abu Darda, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jangan pernah minum khamar. Jangan pernah minum cap tikus. Jangan pernah minum saguer. Jangan pernah minum anggur cap orang tua. Iya, ada kan yang begitu? Memabukkan juga itu toh? Anggur cap orang tua. Iya kan? Memabukkan. Saya dengar dari cerita teman-teman, saya tidak pernah minum sih. Artinya semua sesuatu yang bisa memabukkan itu haram. Dan kata Rasulullah, hal-hal yang bisa memabukkan itu adalah kunci yang dapat membuka maksiat yang lain. Pernah dengar kisah orang soleh, orang alim ditawarkan untuk berbuat dosa dengan 3 perkara: berzina, membunuh, minum khamar. Ketika disuruh berzina, dia tidak mau karena dia tahu dosanya besar. Disuruh membunuh, dia juga tidak mau. Dia sadar dosanya besar. Tapi ketika disuruh minum khamar, dia pikir, oh ini yang paling ringan, jadi saya minum khamar saja. Mungkin kondisi orang itu saat itu adalah tidak boleh meninggalkan tempat kecuali harus melakukan 3 hal ini, mungkin gitu. Wallahu alam. Akhirnya ketika dia minum khamar, mabuk, dia berzina. Dia berzina, sadar, dia bunuh wanita itu. Dilakukan semua dosanya. Cuma gara-gara apa? Mabuk. Gara-gara mabuk. Makanya Rasulullah sudah sampaikan di sini, fa innaha, bahwa sesungguhnya hal yang memabukkan itu atau khamar adalah kunci dari segala perbuatan buruk. Di zaman Rasulullah mungkin yang memabukkan itu khamar. Kalau di zaman sekarang sudah lebih daripada khamar. Sabu-sabu memabukkan, narkoba memabukkan. Dan kita lihat bagaimana hasilnya orang-orang yang kecanduan dengan hal itu. Segala rupa dibuat, segala bentuk kejahatan dibuat. Betul? Betul. Maka kalau ada keluarga yang seperti itu, kita ingatkan sama-sama. Bahayanya hal-hal yang memabukkan itu, karena dia adalah kunci dari semua perbuatan buruk yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan keluarga kita dan memberikan hidayah kepada mereka. Baik. Wasiat yang keempat. Wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma wala tunazi'anna wulatal amr. Wasiat yang keempat, dan taat serta patuhlah kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Artinya ini bahasa kiasan. Apapun perintah yang mereka lakukan, selama itu bukanlah sebuah maksiat, lakukanlah. Taat dan patuhlah sama mereka.
Saya berpikir, alhamdulillah sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya orang tua, ayah, ibu masih ada, alhamdulillah. Mertua juga, ayah, ibu masih ada. Kemudian saya ambil, jangan-jangan Allah membuka pintu selebar-lebarnya untuk saya supaya bisa bertaubat lewat kedua orang tua, lewat kedua mertua. Karena saya masih banyak sekali dosa saya, maka Allah masih memberikan saya kesempatan untuk bertaubat, dan saya akan rugi kalau misalnya saya lewatkan kesempatan ini. Makanya saya itu sedih kalau misalnya ajak orang tua itu jalan keluar, kemudian pengen sesuatu gitu, orang tua pengen sesuatu, saya tidak bisa belikan. Ya Allah, saya bilang, jangan sampai Allah menutup pintu surganya untuk kita lewat kedua orang tua dan kita tidak sempat untuk berbakti sebaik-baiknya kepada mereka. Jangan sampai. Yang punya orang tua masih berbeda akidah, masih berbeda keyakinan, jangan jadikan itu sebagai penghalang untuk tidak berbakti kepada mereka. Lanjut, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Wasiat yang ke 5. Jangan memberontak dari pemimpin walaupun mereka berbuat salah dan kamu dalam keadaan yang benar. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Maka taat dan patuh kepada mereka itu menjadi hal yang harus. Tetapi kalau pemimpin mengajak kepada maksiat, la ta'ata fihi, tidak ada ketaatan di dalamnya. Wallahu a'lam. Wala tafror minaz zahafi wa in halakta wa farra ashabaka. Jangan lari dari medan pertempuran walaupun kamu dalam keadaan yang sulit dan teman-temanmu yang lain kabur. Karena lari dari medan pertempuran itu salah satu dosa besar. Wa anfik min tulika ala ahlika wa la tarfa asaka an ahlika wa akhifahum. Nasihat 3 yang terakhir, 3 nasihat yang terakhir yaitu tentang keluarga. Nafkahilah keluarga dengan sebaik-baiknya. Tugas seorang suami yang paling pokok itu adalah mendidik dan memberikan nafkah kepada keluarga dengan cara yang islami, dengan jalan yang halal. Maka ingat itu baik-baik, bahwa tugas suami bukan hanya memberikan mereka nafkah, tapi juga mendidik. Saya ingat perkataan Syekh yang menjelaskan tentang suami itu dosa kalau melarang istrinya untuk pergi mengaji atau belajar mengaji, tetapi di lain sisi dia tidak mampu untuk mengajar istrinya di rumah. Terlalu sibuk dengan pekerjaan, tidak mampu mengajar istri tentang syariat. Tapi ketika istrinya minta izin keluar rumah untuk belajar syariat ke ustazah atau ke majelis ilmu, dia larang juga, dia dosa jadinya jatuhnya ke dosa gitu.
Makanya saya bilang sama diri saya juga, saya ini ngajar orang ngaji di luar. Masa istri saya tidak ngajar? Masa istri saya sendiri saya tidak ajar gitu? Ketika saya dapat buku yang menjelaskan itu, mengatakan tugas pokok seorang laki-laki itu adalah mendidik dan memberikan nafkah kepada keluarganya dengan cara yang halal dan benar. Berarti bukan hanya sekedar memberi nafkah, mendidik juga, mempertanggungjawabkan istri saya supaya bisa mengaji juga, itu tugas saya. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Wala tarfa' asaka an ahlika. Nah, ini wasiat yang ke-8. Wasiat yang ke-8 itu menjelaskan bahwa jangan memukul, kalau mau diartikan. Jangan memukul anggota keluargamu atau orang yang berada di bawah lindunganmu, di bawah, yang tinggal satu rumah denganmu, istri kah, anak-anak kah, ponakan kah, atau apakah. Jangan pernah pukul mereka jika tanpa ada alasan untuk mendidik, gitu. Artinya hanya pukul karena emosi, pukul karena hal-hal yang tidak seharusnya anak-anak itu dipukul gitu. Atau istri, waliyazubillah, sampai istri lagi yang dipukul, auzubillah. Auzubillah. Wa akhifahum fillahi azza wa jalla. Makanya di sini di akhir wasiat yang terakhir adalah wa akhifahum fillahi azza wa jalla. Sayangi mereka, berlaku lemah lembutlah kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis ke-18 tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 9 butir, 9 poin kepada sahabat beliau Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa yang pertama, janganlah berbuat syirik kepada Allah apapun keadaannya. Kemudian yang kedua, jangan meninggalkan sholat secara sengaja dan sadar, karena ketika kita meninggalkan itu Rasulullah sudah berlepas diri dengan kita. Kemudian jangan minum khamar, karena itu adalah kunci dari setiap segala kejahatan. Dan patuhlah kepada kedua orang tua dan lakukan perintah mereka selama itu bukan maksiat. Kemudian yang kelima, jangan menyelisihi, membangkang dari pemimpin yang jujur dan adil, yang tidak mengajak kepada maksiat. Kemudian yang keenam adalah memberikan nafkah yang benar kepada keluarga. Yang ketujuh, ada yang kelupaan. Yang keenam itu adalah jangan lari dari medan pertempuran. Yang ketujuh, memberikan nafkah yang benar kepada keluarga. Kedelapan itu jangan memukul. Jangan memukul. Kemudian yang kesembilan adalah berlaku lemah lembut kepada keluarga. Ada pertanyaan? Bapak Ibu ada pertanyaan? Abi Reski, Abi Naila, Abi Zarwa, Abi Alifa, Abi Abi. Albi. Oh, Kakak Reski. Ibu Eka, Umi Reski, Ibu Nur, Ibu Wazira, Ibu Hesti, dan yang lain-lain. Saya mau sebut satu-satu, ini kadang-kadang saya juga lupa. Subhanallah. Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Ini masih jam 5.15, kita lanjut dikit. Hadis ke-19 dari sahabat Nabi, beliau mengatakan, jitu ubayyaka alal hijrati wa taraktu abawaya yabkiyani irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Ini tentang kisah sahabat Nabi ketika beliau keluar dari rumahnya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk berbaiat memeluk Islam kepada Rasulullah. Tetapi dia meninggalkan dalam kondisi kedua orang tuanya menangis karena dia pergi. Maka kata Rasulullah, setelah itu pulang, kembali kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada mereka. Sebagaimana engkau membuat mereka menangis, usaplah air mata itu dari wajah keduanya dan buat mereka kembali tertawa. Buat mereka kembali tersenyum kepadamu. Mumpung masih hidup, Bu. Mumpung orang tua masih hidup. Perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan kepada mereka sehingga membuat mereka menangis di hadapan kita, itu masih bisa kita tebus dengan berbakti sebaik-baiknya kepada mereka dan membuat mereka tertawa kepada kita, membuat mereka tersenyum kepada kita. Karena ridho orang tua itulah yang akan menjadi kunci kemudahan kehidupan kita di dunia. Kemudahan kehidupan kita di dunia. Segala permasalahan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita menjaga bakti kepada kedua orang tua kita. Saat kita berusaha untuk tidak membuat mereka menangis dengan perbuatan kelakuan nakal kita. Saat kita berusaha untuk tetap menjaga senyum di wajah mereka. Ingat, itu kunci, Bu. Itu kunci. Allah akan mudahkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Hadis ke-20 dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya beliau mengatakan, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan jihad bersama beliau. Kemudian Rasulullah bertanya balik kepada orang tersebut, ahayyun walidaka, apakah orang tuamu masih hidup? Maka kata laki-laki tersebut, na'am, benar wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fafihima fajahid, kembalilah dan kepada keduanya lah kamu berjihad. Apa maksud dari jihad? Dikatakan dalam kitab Fadlullahis Samad Syarhu Adabil Mufrad bahwa al-jihad kullu syai'in yut'ibu nafsan summiya jihadan. Segala sesuatu yang membuat jiwa itu letih, jiwa itu capek untuk melawannya, itu adalah jihad. Kita menahan diri dari berbuat dosa, mengikuti hawa nafsu, itu jihad. Kita bergerak untuk berperang di jalan Allah, bersabar atas letihnya badan, bersabar atas luka-luka yang didapat, itu juga jihad. Kita juga bersabar dalam mengurus orang tua, dengar marah-marahnya, dengar susah-susahnya, sabar dengan keadaannya, itu juga jihad. Maka sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak ini untuk kembali kepada keluarganya dan berusaha mengambil jalan jihadnya dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, perintah itu pun masih berlaku kepada semua umat Rasulullah yang masih memiliki orang tuanya saat ini. Bahwa jalan jihad kita kepada kedua orang tua itu masih ada selama mereka masih hidup. Maka jangan disia-siakan dan berbaktilah sebaik-baiknya. Mumpung masih hidup. Jangan nanti sudah dicari tidak ada. Mau pulang poso, cari mama sote ada, cari papa sote ada. Dulu masih ada, disuruh pulang malas-malas. Sibuklah, meetinglah, rapatlah, kerjalah. Giliran sudah tidak ada, dicari, cari. Ajaib. Ajaib. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada, sempatkan waktu untuk bisa bertemu dengan orang tua.
Yang dekat orang tuanya, alhamdulillah, usahakan sepekan sekali bisa datang. Sehari sekali lebih baik, setiap hari lebih baik. Yang jauh diusahakan punya jadwal khusus untuk bisa bertemu dengan orang tua sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Intinya jangan sampai tidak pernah bertemu sama sekali. Jangan sampai tidak punya waktu untuk mendengar curhatan mereka. Tapi kalau ketemu sama teman-teman, mau sampai 2 jam, 3 jam, diladenin. Mau dengar orang tua mau bicara, sudah Jumat, sibuk saya. Subhanallah, ajaib. Tapi itu saya rasa cuma terjadi di, kalau bahasa Ustaz Lukman, di Samudra Atlantik. Kalau yang di sini tidak ada. Di sini tidak ada yang seperti itu. Kalau pas orang tuanya bertelepon, banyak alasan, sibuklah apalah, itu cuma yang terjadi di Samudra Atlantik saja. Di sini tidak ada. Insyaallah. Baik Ibu, kita sudah belajar 3 hadis dan sudah selesai lagi bab ke-9 insyaallah. Dengan ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir hal ini diberikan panjang umur dan keberkahan selalu dalam hidupnya. Diberikan keturunan yang soleh-soleha. Diberikan pasangan yang soleh-soleha. Diberikan rezeki yang halal dan berkah. Diangkat semua masalahnya. Jika ada anggota keluarganya yang sakit, diangkat penyakitnya. Dan yang paling penting diberikan keistiqomahan sampai mati. Dan dibersamakan dengan orang-orang yang dicintai dan disayangi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.